Pengasaman laut oleh kelompok 5 yang beranggotakan Desi Novitasari, Indana Zulfa, Amrina Rasyada, Aninda Alivia, Salma Hurul Aini. Lautan yang mencakup lebih dari 70% permukaan bumi adalah salah satu ekosistem paling vital dan beragam di planet ini. Mereka tidak hanya menyediakan habitat bagi jutaan spesies, tetapi juga berperan penting dalam mengatur iklim global dan menyediakan sumber daya yang tak terhitung bagi manusia. Namun, perubahan iklim dan aktivitas manusia yang terus meningkat telah membawa ancaman serius terhadap lautan kita. Salah satunya adalah pengasaman lautan. Pengasaman lautan terjadi ketika karbon dioksida dari atmosfer diserap oleh air laut, menyebabkan perubahan kimia yang menurunkan pH air laut dan membuatnya lebih asam. Fenomena ini memiliki dampak yang luas dan merusak pada kehidupan laut dan ekosistem, termasuk terumbu karang, moluska, dan bahkan rantai makanan laut yang kita andalkan. Video ini akan menjelaskan secara mendalam apa itu pengasaman lautan, bagaimana proses ini terjadi, dampaknya terhadap ekosistem laut dan manusia, serta langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk mengurangi dan mengatasi masalah ini. Mari kita jelajahi lebih lanjut untuk memahami pentingnya menjaga kesehatan lautan kita demi masa depan yang lebih baik. Lautan kita, ramah bagi jutaan spesies, sedang mengalami ancaman yang serius. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi? Reach out, touch what was once just in your imagination. Pengasaman laut terjadi ketika karbon dioksida dari atmosfer diserap oleh laut. Proses ini menghasilkan asam karbonat yang dapat menurunkan pH laut. Untuk selanjutnya yaitu mengenai penyebab dari terjadinya pengasaman laut. Nah, kira-kira apa ya penyebabnya? Yuk belajar bareng. Penyebab dari terjadinya pengasaman laut yaitu peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfer akibat aktivitas manusia. Contoh aktivitas manusia yang dapat menyebabkan bertambah banyaknya CO2 di atmosfer dan kemudian diserap oleh laut yaitu terdapat pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk keperluan energi, transportasi, dan industri melepaskan sejumlah besar CO2 ke atmosfer. Proses ini menyebabkan peningkatan konsentrasi karbonat di air laut yang kemudian bereaksi dengan air membentuk asam karbonat dan menurunkan pH laut. Kemudian terdapat deforestasi atau perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan untuk pertanian maupun urbanisasi juga berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas CO2. Pohon dan vegetasi lainnya menyerap CO2 selama proses fotosintesis. Tetapi ketika hutan ditebang atau dibakar, karbon yang tersimpan dalam biomasa dilepaskan kembali ke atmosfer sebagai CO2. Selain itu, lahan pertanian dan urbanisasi cenderung memiliki kapasitas yang lebih rendah untuk menyerap CO2 dibandingkan dengan hutan alami. Lalu, bagaimana dampak dari pengasaman laut terhadap ekosistem
ekosistem laut dan juga terhadap kehidupan manusia. Berikut penjelasannya. Turunnya pH air laut menyebabkan dampak yang begitu besar bagi kehidupan laut. Hal tersebut bisa saja menghancurkan ekosistem laut dan mengancam produktivitas perikanan. Dampak terhadap terumbu karang yaitu karang akan mengalami pertumbuhan yang lambat dan juga terumbu karang bisa mengalami kerusakan serius bahkan mati. Karang sendiri membutuhkan kalsium karbonat untuk membangun struktur mereka, tetapi pengasaman laut mengurangi ketersediaan ion karbonat yang diperlukan. Selain itu, jumlah CO2 di atmosfer yang tinggi, kemudian ditambah suhu yang tinggi akan menyebabkan terjadinya pemutihan karang. Pemutihan karang ini lambat laun akan menyebabkan karang mati. Lalu ada juga dampak bagi moluska dan kerang. Hewan seperti tiram, kerang, dan siput laut memerlukan kalsium karbonat untuk membentuk cangkangnya. Selain itu, akibat dari pengasaman laut yaitu membuat cangkang kerang menjadi tipis dan pertumbuhannya melambat. Cangkang kerang membutuhkan kalsium karbonat untuk membentuk struktur cangkangnya. Selain itu, hal tersebut menyebabkan populasi moluska menurun dan berdampak pada rantai makanan di ekosistem laut. Dampak bagi kehidupan manusia yaitu penurunan populasi ikan dan kerang akibat pengasaman laut dapat mengurangi hasil tangkapan dan berpengaruh pada ekonomi di masyarakat pesisir. Selain itu, jika terumbu karang rusak, maka dapat mengurangi daya tarik wisata bahari. Hal tersebut akan merugikan industri pariwisata dan akan menurunkan ekonomi juga. Lalu, pengasaman laut juga mengancam keanekaragaman hayati laut yang berperan penting dalam stabilitas ekosistem global. Berbagai studi menunjukkan bahwa beberapa spesies seperti plankton dan ikan muda sangat rentan terhadap perubahan ini. Untuk mengatasi pengasaman laut, kita perlu mengurangi emisi karbon, melindungi ekosistem laut, dan mendukung penelitian ilmiah. Masa depan lautan kita tergantung pada tindakan kita di hari ini. Mari kita bekerja sama untuk menjaga kesehatan laut dan kehidupan yang ada di dalamnya. Yuk cari tahu lebih lanjut tentang pengasaman laut dan apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal tersebut? Mari bersama-sama menciptakan perubahan yang lebih baik. Sekian video dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa.